Hari ini, Senin 3 Juni 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain Kepala Otorita IKN Bambang Susantono bersama wakilnya mundur, hingga puluhan kendaraan dinas TNI Polri dan plat merah terjaring razia di jalur Transjakarta. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono bersama dengan wakilnya Doni Raharjo kompak mengundurkan diri ke Presiden Joko Widodo. Bambang Susantono dan Doni Raharjo resmi mengundurkan diri setelah beberapa waktu lalu mengirimkan surat kepada Jokowi. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada wartawan di Istana Senin 3 Juni 2024. Dengan mundurnya Bambang Susantono dan Doni Raharjo, Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Pratikno menjelaskan, hari ini Presiden Joko Widodo telah menerbitkan keputusan Presiden tentang pemberhentian Bambang Susantono dan Doni Raharjo secara hormat. Dengan kepemimpinan di Otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan ada sejumlah fokus pekerjaan setelah dirinya diangkat sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN oleh Presiden Joko Widodo. Di antaranya mengurusi soal status tanah hingga investasi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mensesnek, kami berdua, saya dan Pak Raja, dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otorita IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala definitif sampai terbentuknya, sampai ditunjuknya lagi Kepala dan Wakil Kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan. Fokusnya, tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan program. Kita yakin bahwa otoritas sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN ini. Kami berdua ditugasi untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu, urban design untuk pengembangan atau pembangunan IKN ini dengan konsep negara Nusa Rimba. Diketahui Bambang Susantono dan Doni Raharjo dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN periode 2022 hingga 2027 pada 10 Maret 2022. Pasang surut dalam membangun sebuah ibu kota negara yang baru memang tidak terhindarkan. Meski begitu, proyek pembangunan tersebut harus tetap dilanjutkan.
Selanjutnya, razia kendaraan berplat dinas TNI dan Polri digelar oleh petugas gabungan Puspom Mabes TNI dan Propam Mabes Polri di jalur Transjakarta Koridor 5 kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 3 Juni 2024. Selain terdapat banyak pengendara motor yang kabur melalui celah-celah pembatas jalan guna menghindari petugas di lokasi, dalam razia tersebut pun puluhan kendaraan berplat dinas TNI dan Polri ikut terjaring. Bahkan ada salah satu pengendara yang mengaku sebagai anggota Polri agar tidak tindak oleh petugas di lokasi dengan keadaan mobil menggunakan atribut Jenderal Polri. Satu persatu pengendara yang nekat masuk melintas di jalur bus Transjakarta Koridor 5 kawasan Jatinegara, Jakarta Timur langsung diberhentikan petugas gabungan Puspom Mabes TNI dan Propam Mabes Polri pada Senin 3 Juni 2024. Kendati sasaran razia yang digelar petugas adalah kendaraan berplat dinas TNI Polri yang masuk jalur busway. Namun, tak sedikit pengendara sepeda motor yang panik ketakutan dengan kabur melalui celah pembatas jalan untuk menghindari petugas. Bahkan, ada salah satu pengendara yang takut terjaring petugas dengan mengaku-ngaku sebagai anggota Polri. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan mendalam dan mengetahui pengendara tersebut bukanlah anggota Polri sebenarnya, sehingga atribut-atribut Polri-nya dilucuti. Selain itu, puluhan kendaraan berplat dinas TNI Polri, plat dinas merah, hingga kendaraan mewah terjaring razia ini, termasuk kendaraan mobil dengan atribut bintang 1 yang kedapatan masih nekat memasuki jalur busway. Hari ini kita melaksanakan razia obstructed di busway di koridor tepatnya di koridor 5 Jatinegara Barat. Adapun jajaran yaitu anggota TNI Polri dan masyarakat sipil yang memasuki jalur busway. Jadi kita sterilkan. Kita melaksanakan rutin pada hari Senin. Penegakan hukum memang harus terus dilakukan secara merata dengan tidak memandang jabatan dan status sosialnya. Demikian Voy hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voy.id dan follow Voy.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.